Kemarin kita ada singgung sedikit terkait wasiatnya semua ustadzah cukup bagi kita untuk terus giat menuntut ilmu, belajar, menghadiri majelis ilmu. Cukup bagi kita sebuah motivasi yang itu terdapat pada hadis Nabawi. Qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini cukup untuk kita jadikan motivasi untuk selalu memurojaah ilmu, memutalaah, menghadiri majelis ilmu. Kemudian kemarin di pertemuan pertama kita ada singgung pertama sekali mengenai mabadi'u ilmil faraid. Jadi dari 10 mabadi asyarah, artinya 10 aspek yang mesti kita ketahui sebelum kita memulai mempelajari sebuah cabang ilmu, ada 4 yang kita ambil dari 10 aspek tadi. Itu pertama pengertiannya, kita pertama berkenalan apa itu ilmu faraid. Kita katakan bahwa al-faraid itu tergantung apa konteks yang diinginkan. Kalau yang diinginkan al-faraid jamak daripada faridah, dia bermakna bagian yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah ditentukan, at-takdir. Seperti yang kita urai kemarin, al-faraid jamak dari faridah. Faridah dia berwazan fa'ilah. Fa'ilah dalam bahasa Arab itu terkadang dimaksudkan daripadanya apa? Ismul maf'ul, sehingga dia bermakna maf'ulah. Faridah berarti makna mafrudah. Mafrudah itu asal kata dari ada apa? Mafrudah sebagai ismul maf'ul, dia termasuk isim mustaq, maka dia memiliki asal katanya, asal kata qadar, sesuatu yang sudah ditentukan. Maka al-faraid itu dia jamak dari faridah. Faridah artinya mafrudah ay muqaddarah, yang sudah ditentukan. Makanya kata ulama itu fil istilah, menurut pengertian yang sudah disepakati oleh ulama seperti yang kita sebutkan kemarin, yang dimaksud dengan al-fardu itu adalah nama untuk sebuah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat kemudian diberikan kepada ahlu waris. Perkataan ulama dari syar'an liwaris, nama untuk sebuah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat di pembahasan zakat. Misalkan untuk mikdar zakat thimar az-zuru' wa thimar, itu ada yang 1/10, ada yang 1/20. Ini juga bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Ismun, nasibun, muqaddarun syar'an, bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, tapi bukan untuk kita kasihkan ke ahli waris. Artinya 1/10 yang kita dapati di zakat di zakat zuru dan thimar, 1/20 yang kita dapati di zakat zuru dan thimar, itu enggak kita sebut al-farad, enggak kita sebut sebagai al-faraid, dikarenakan nanti dia tidak kita berikan kepada ahli waris, melainkan kepada mustahiquz zakah seperti al-fakir, al-miskin, dan yang lainnya. Itu untuk pengertiannya. Itu pengertian al-faraid ketika dia kita anggap sebagai sebuah kata atau salah satu kosakata bahasa Arab. Adapun kalau misalkan dimaksudkan daripada al-faraid dia sebagai sebuah nama laqab dari sebuah cabang ilmu, maka seperti yang kita sebutkan, ilmu faraid itu fiqhul mawarith, merupakan fikih yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Artinya di harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal itu terdapat fikihnya. Sebagaimana ada yang namanya fiqhus sholah, berkaitan dengan sholat, fiqhus zakat yang berkaitan dengan zakat. Maka fiqhul mawarith itu fikih yang berkaitan atau yang membahas hukum harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Tapi tidak cukup sampai di situ, faraid juga berkaitan dengan hisabnya. Ada hitungan-hitungannya. Ada beberapa rumus atau istilahnya rumus hitung untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris sehingga tercapailah samroh daripada ilmu faraid, yaitu apa? Isalul hukuk ila mustahiqiha. Selesai daripada ta'rif, kemudian kita bilang al-maudu, adapun objek bahasan ilmu faraid kita sebutkan kemarin menurut jumhur adalah at-tarikah, itu sendiri harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Adapun menurut Abu Muhammad Abdullah al-Mansuri al-Maliki, seperti yang antum lihat di catatan, beliau mengatakan bahwasanya objek bahasa ilmu faraid itu angka.
Tapi ini kita bilang ini pendapat yang marjuh karena al-adadu, angka itu merupakan objek pembahasan di ilmu hisab, bukan di ilmu al-faraid. Kemudian samroh, nah, seperti yang kita singgung tadi, samroh tujuan daripada kita mempelajari ilmu faraid agar kita dapat menyampaikan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal kepada yang berhak memilikinya. Itu isalul hukuk ila mustahiqiha atau i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Kemudian untuk wadi atau orang atau yang meletakkan dasar daripada ilmu faraid itu sendiri Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan daripada ilmu faraid itu sendiri. Kemudian selanjutnya di pembahasan selanjutnya di kemarin hari kita ada singgung mengenai hak-hak yang mesti kita keluarkan daripada harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Artinya ketika kita katakan objek bahasan ilmu faraid itu tarikah, dan pada tarikah kemarin ada muta'alliqu bitarikah. Ini istilah untuk hutang yang dia berkaitan dengan salah satu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Seperti surah atau gambaran permasalahan yang sudah kita uraikan kemarin. Kemudian ada ad-dain al-mursal, hutang. Ini istilah untuk hutang yang dia tidak terkait dengan satu benda tertentu saja. Artinya berkaitan dengan semua harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Kemudian yang keempat ada al-wasiyah, baru kemudian ada al-irthu yaitu warisan. Artinya dari sini kita mesti mengetahui bahwa dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu tidak serta-merta kemudian kita berikan kepada ahli warisnya. Artinya kita mesti memperhatikan hak-hak sebelum warisan ini untuk kita keluarkan dari harta tersebut. Kalau untuk hutang sama wasiat itu kalau ada, sifatnya itu kalau ada. Tapi kalau untuk biaya operasional jenazah, maka setiap orang yang meninggal pasti butuh untuk dikafani. Artinya kita membeli kafannya. Kemudian butuh untuk dimandikan, misalkan untuk membeli kafur dan sebagainya. Butuh untuk dikuburkan, berarti butuh biaya untuk menggali kubur, biaya untuk orang-orang yang menggali kubur tadi. Jadi untuk biaya operasional jenazah itu pasti ada. Artinya untuk biaya ini termasuk hak yang wajib dan lazim kita keluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Adapun seperti hutang dan wasiat itu jikalau ada. Jikalau yang meninggal itu selama hidupnya pernah berhutang atau pernah menuliskan sebuah wasiat, maka di sini kalau misalkan ada hutang ataupun wasiat, ini juga wajib kita keluarkan dari harta seorang yang Nah, kemudian ada kita bahas bahwa dari al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah itu untuk dua pertama yaitu biaya operasional jenazah sama ad-dain al-muta'alliqu bitarikah itu ulama berselisih paham terkait mana yang perlu kita dahulukan antara mu'anut tajhiz, biaya operasional jenazah, dan juga ad-dain al-muta'alliq bitarikah jikalau harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal tadi sedikit, tidak banyak. Artinya kemarin di catatan kita sebutkan di al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah itu nanti kita perhatikan itu si yang meninggal. Apakah dia meninggalkan harta yang banyak? Ini ittasa al-mal, luas hartanya, artinya banyak. Atau hartanya sedikit. Kalau hartanya banyak, maka lam yajib at-tartib. Baina ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Ingat ya, ini yang oleh a'immah arba'ah itu dua ini saja. Mana didahulukan, mu'anut tajhiz atau ad-dain al-muta'alliqu bitarikah. Adapun misalkan selanjutnya wasiat itu sudah pasti dikeluarkan setelah hutang. Jadi wasiat itu berdasarkan nas hadis yang ada, maka dalil yang sharih dan jelas, maka Rasulullah SAW itu mengeluarkan wasiat, menunaikan wasiat itu setelah membayarkan hutang. Jadi untuk wasiat sendiri dia ditunaikan setelah hutang itu emang sudah pasti nasnya. Tapi yang belum itu antara yang tadi mu'anut tajhiz sama ad-dain al-muta'alliqu bitarikah. Kemudian setelahnya al-irth yaitu apa? Warisan. Baru nanti sisanya kalau ada setelah kita keluarkan sebelumnya hak-hak sebelum warisan, sisanya itu nanti kita sebut dengan al-irth ataupun warisan yang nanti kita berikan kepada ahlu waris. Artinya ini perlu diperhatikan yang kemarin itu tartibnya itu antara mu'anut tajhiz sama ad-dain al-muta'alliqu bitarikah saja. Jadi jikalau harta ditinggal kalau seorang meninggal itu sedikit,
Maka ketika sedikit tadi mana yang perlu kita dahulukan? Kalau misalkan di madzhab jumhur termasuk Syafi'iyah, maka ini dahulukan atau Pak Aden al-muta'alliqu bitarikah. Adapun di madhab Hambali atau Hanabilah, indal Hanabilah, maka ini dahulukan untuk didahulukan adalah mu'anu tajhiz, yaitu biaya operasional jenazah. Nah, seperti gambaran permasalahan yang sudah kita berikan kemarin, kalau seandainya ada orang meninggal dan dia tidak meninggalkan harta kecuali sebuah mobil yang semasa hidupnya sudah dia gadaikan untuk dijadikan jaminan dari pinjaman yang dia pinjamkan ke B. Misalkan ada A, ada B. Si A meninggal dan dia hanya meninggalkan sebuah mobil yang mana mobil itu sudah dijadikan jaminan. Artinya pas si A untuk kepada biaya operasional jenazah. Kemudian dia juga punya utang, yaitu tadi mobilnya. Mobilnya tadi sudah diberikan jaminan untuk melunasi utangnya kepada si B misalkan. Maka dalam keadaan seperti ini, mana yang perlu kita dahulukan? Indal jumhur, maka yang kita perlukan apa? Ini kita bayarkan mobilnya kepada si B. Artinya kita serahkan mobilnya kepada si B. Mau dia dalam bentuk mobil atau si B ingin dalam bentuk nominal, silahkan. Yang penting itu haknya si B. Bagaimana nanti biaya operasional jenazahnya nanti kita akan tahu di bahasan selanjutnya, itu tajhiz al-mayit. Itu indal jumhur. Adapun indal Hanabilah, maka kita nominalkan mobil tadi, kita jual mobil tadi, berapa yang dibutuhkan untuk biaya operasional jenazah akan dari uang tadi, selebihnya sisanya itu kita kasihkan kepada si B sebagai orang yang dihutangi oleh si A. Nah, itu untuk gambaran permasalahan dari al-huquq al-muta'alliqah atau tartib al-huquq al-muta'alliqah, tartib yaitu al-huquq al-muta'alliqah bitarikah, itu antara mu'anut tajhiz dan juga ad-dain al-muta'alliqu bitarikah. Nah, jadi kita lanjutkan nih, alhamdulillah udah selesai dari murojaah di pembahasan sebelumnya, itu di pertemuan pertama. Kita lihat nih di permasalahan barusan kita sebutkan. Kalau misalkan kita ambil madzhab jumhur, ya kita sebagai mayoritas di Indonesia Syafi'iyah, kita ambil madzhab Syafi'i. Berarti tadi yang kita keluarkan dahulu antara yang tadi biaya operasional jenazah sama ad-dain al-muta'alliqu bitarikah, itu mobil itu tadi yang sudah dijadikan jaminan utang. Kalau di madzhab Syafi'iyah maka yang kita keluarkan pertama itu kan ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Dikarenakan kalau kata mereka, kata jumhur, karena ini ad-dain al-muta'alliq bitarikah itu sudah menjadi tanggungan si yang meninggal itu semasa dia hidup, sudah menjadi tanggungannya. Sampai ketika dia meninggal, ya ini harus didahulukan daripada biaya operasional jenazah yang itu dibutuhkan setelah dia meninggal. Nah, jadi kalau menurut jumhur, yang kita selesaikan pertama adalah ad-dain al-muta'alliq bitarikah, sehingga mobil tadi mesti kita keluarkan untuk si B. Nah, itu sebagai jaminan hutang A ke B tadi untuk melunasi hutangnya tadi. Nah, terus bagaimana untuk biaya operasional jenazahnya? Si A sekarang ini sudah nggak punya harta lagi. Ini bagaimana nih biaya operasional jenazah? Siapa yang melunasi? Siapa yang menunaikan? Nah, ini nanti kita akan bahas. Coba kita lihat ya. Di bahasan pertama yaitu di mu'natu tajhizil mayyit. Itu biaya operasional jenazah. Maka kalau antum lihat di bagan, itu ada dua. Apakah si yang meninggal? Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, kemudian setiap orang meninggal pasti dibutuhkan biaya operasional jenazahnya. Dari mengkafaninya sampai dia nanti masuk ke liang lahat. Ini nanti kita perhatikan dulu si yang meninggal. Apakah dia seorang yang meninggal yang memiliki harta? Lil mayyitimal. Jadi si mayit yang meninggal tadi dia punya harta. Atau dia nggak memiliki harta? Sama sekali. Jadi lam yakunil mayyitimal. Yang kedua, lam yakunil mayyitimal. Si mayit nggak punya harta. Yang meninggal nggak punya harta. Maka ini ada dua kemungkinan. Ima memang dia nggak punya harta sama sekali. Jadi dia meninggal, nggak punya harta sama sekali. Hak yang lain. Misalkan tadi di madzhab jumhur, tadi dia punya mobil, dia meninggalkan mobil, tapi mobil ini sudah dijadikan jaminan untuk melunasi hutangnya. Menunaikan hak sebelum tajhizul mayit itu di madzhab jumhur, maka dia terhitung nggak punya harta. Jadi lam yakunil mayyitimal.
si yang meninggal nggak punya harta. Ima dia nggak punya harta dari awalnya, atau dia punya harta tapi hartanya sudah dikeluarkan untuk hak lain. Nah, hitungannya itu sudah nggak punya harta lagi. Kita lihat coba ya, lam yakunil mayyitimal. Ketika ada seorang yang meninggal, dibutuhkan untuknya biaya urusan jenazah, namun dia nggak memiliki harta, maka gong pertama kali oleh kerabatnya. Makanya kalau antum lihat di catatannya itu lam yakun lil mayyitimal. Ketika si yang meninggal nggak memiliki harta, dibutuhkan biaya untuk operasional jenazahnya, maka yusaddu mu'natut tajhis min mali. Pertama, man talzamuhu nafaqatuhu min walidin wa waladin wa sayyin. Artinya kerabatnya. Wajib atas kerabat si yang meninggal untuk menunaikan atau melunasi biaya operasional jenazah ini tadi, untuk menanggungnya. Jadi ketika misalkan seorang hak yang misalkan anak laki-lakinya atau misalkan saudara laki-lakinya, artinya kerabatnya, itu wajib menanggung biaya operasional jenazah. Itu yang pertama. Jikalau misalkan si yang meninggal yang nggak punya harta tadi, dia nggak punya kerabat. Misalkan nih orang asing, nggak tahu nih kerabatnya atau keluarganya siapa, nggak punya kerabat. Atau dia punya kerabat, tapi kerabatnya nggak mampu untuk menanggung biaya operasional jenazahnya. Maka selanjutnya yang menunaikan, yang menanggung biaya operasional jenazah itu adalah ammatul muslimin. Yaitu apa? Orang-orang muslim, jironnya, tetangga-tetangganya. Makanya selanjutnya kita bilang, itu salah ya. Alis, itu yang kedua ammatul muslimin. Itu kalau diantum lihat itu kan ada baitu malil muslimin, itu yang ketiga. Jadi setelah kerabat itu ammatul muslimin. Setelah kerabat itu apa? Ammatul muslimin. Alis, Ustaz Marbun. Ustaz Marbun. Iya. Halo. Ini di catatan kemarin pakai gini urutannya? Iya. Shoya. Tadzakkar shoya. Fadhal. Ayo afwan. Jadi setelah kerabat selanjutnya kepada ammatul. Jadi setelah baitul mal itu ada ammatul muslimin. Ini perlu kita apa ya, garis bawahi tadi agak keliru. Artinya setelah nanti kerabatnya, ketika si yang meninggal yang nggak punya harta tadi, dia memiliki kerabat tapi nggak mampu atau nggak memiliki kerabat sama sekali. Jadi nggak punya kerabat atau dia punya kerabat tapi kerabatnya juga nggak mampu untuk menanggung biaya operasional jenazahnya. Maka selanjutnya itu ke baitul mal. Kalau sekarang nggak ada baitul mal mungkin sekarang apa ya, hitungannya Basnas ya, Badan Zakat Nasional. Allah alam ya. Tapi kalau kata masyayikh kita, lam yakun baitul mal maujudan al-an. Itu dari kita katakan nggak ada baitul mal ataupun ada baitul mal ya nanti dikeluarkan dari baitul mal. Kalau nggak ada baitul mal maka itu ditanggung oleh setiap kaum muslimin yang ada di sekitarnya, itu apa, jiron atau tetangganya. Nah, itu ya, ini ditanggung oleh ammatul muslimin. Tamam. Kemudian ketika yang meninggal itu punya harta. Ini selesai dari ketika si yang meninggal itu nggak punya harta. Artinya ketika misalkan ada seorang meninggal, dia nggak punya harta, tapi dibutuhkan biaya untuk operasional jenazahnya. Yang kedua baitul mal. Yang ketiga kalau misalkan dua sebelumnya nggak ada, maka itu apa, atas tanggungan kaum muslimin yang ada di sekitarnya, yang ada di kampungnya, itu tetangganya. Kemudian di catatan kedua, kalau si yang meninggal itu memiliki harta, lil mayyiti mal. Kalau tadi lam yakun lil mayyiti mal. Kalau sekarang lil mayyiti mal. Kalau misalkan yang meninggal ini memiliki harta, ya, maka selanjutnya yang perlu kita perhatikan, apakah si yang meninggal ini seorang istri dari suami yang masih hidup, artinya yang meninggal perempuan, dan dia ini apa statusnya, istri dari suami yang masih hidup atau bukan. Nah, jadi kalau antum lihat catatannya, lil mayyiti mal, ketika si yang meninggal itu memiliki harta, maka nanti kita lihat nih,
Ini yang meninggal ini, apakah zaujah, kanal mayit zaujah, atau kanal mayit goiro zaujah? Apakah si yang meninggal ini seorang istri dari suami yang masih hidup, atau bukan? Artinya yang meninggal siapa? Ya dia bukan status bukan seorang istri. Atau dia seorang istri tapi suaminya sudah meninggal. Nah, jadi kanal mayit goiro zaujah. Tuh. Nah, ini apakah si yang meninggal ini seorang istri atau bukan? Kalau yang meninggal itu bukan seorang istri, maka sudah jelas kaidahnya. Karena memang mu'anut tajhiz, biaya operasional jenazah itu kan memang mesti dikeluarkan dari harta seorang yang meninggal. Makanya kembali ke kaidah itu. Nah, makanya kalau antum lihat catatannya, kanal mayyitu ghairu zaujah. Ketika yang meninggal itu bukan seorang istri, atau dia seorang istri tapi dari suaminya yang sudah meninggal sebelumnya. Nah, maka kalau antum lihat catatannya, tusaddu mu'natut tajhiz min malil mayyit. Itu kembali ke kaidah aslinya. Artinya apa? Ya udah biaya operasional jenazah ini itu ditunaikan dari harta si yang meninggal tadi. Misalkan dia meninggalkan harta 500 juta, dibutuhkan apa namanya untuk biaya dibutuhkan biaya operasional jenazahnya sampai dia masuk ke liang lahat itu sebesar 10 juta, maka 10 juta ini mesti kita keluarkan dari 500 juta hartanya tadi. Berarti apa? Sisanya tinggal 490 juta, tinggal kemudian kita lihat hak yang lain. Apakah dia punya hutang, apakah dia pernah berwasiat. Nah, kalau nggak ada, maka 490 juta itu nanti kita jadikan apa? Kita anggap sebagai warisan, itu yang akan kita berikan kepada orang istri, atau dia seorang istri tapi suaminya sudah meninggal, maka kembali ke kaidah asalnya, itu biaya operasional jenazah itu dikeluarkan, wajib dikeluarkan daripada harta yang ditinggalkan. Nah, itu pertama. Itu kalau yang meninggal bukan istri, atau istri tapi suami sudah meninggal. Nah, yang kedua, kalau yang meninggal yang punya harta tadi, itu seorang istri, ingat dobitnya, seorang istri dari suaminya yang masih hidup. Jadi suaminya sekarang masih hidup. Jadi yang meninggal istri, ada orang meninggalkan suami, jadi suami masih hidup. Nah, jadi ketika yang meninggal ini seorang istri dari suami yang masih hidup, dan dia memiliki suami yang masih hidup, maka ulama berselisih paham. Apakah biaya operasional jenazahnya itu tetap kembali ke kaidah asal tadi, artinya dikeluarkan dari hartanya, atau itu ditanggung oleh suaminya? Nah, suaminya karena kan masih ada. Artinya apa? Suami ini kan wajib untuk menafkahi, sampai walaupun nanti dia sudah meninggal pun wajib dinafkahi. Ini nanti indah Syafi'iyah sama Hanafiyah. Kalau indah Malikiyah sama Hanabilah nanti akan kita lihat, ini udah nggak wajib lagi bagi suami, udah nggak wajib lagi karena hakul istimta'nya sudah terputus karena dia sudah meninggal. Nggak ada lagi itu mukabil al istimta, yaitu nafkahnya udah nggak wajib lagi. Karena nafkah itu kan dia mukabil daripada istimta. Nah, jadi suami wajib menafkahi istri karena istri suami wajib menafkahi si istri karena nanti ada imbalan yaitu istimta, suami dapat menggauli si istrinya, tapi sekarang istrinya sudah meninggal. Nah, maka nanti antum lihat catatannya ya. Nah, ini coba kita kembalikan lagi ke awal biar rapi. Nah, ketika misalkan si yang meninggal itu seorang istri, jadi seorang yang meninggal yang punya harta tadi, seorang istri dari suami yang masih hidup, maka ulama berselisih paham. Imam itu kembali ke kaidah asalnya, memang yang namanya biaya operasional jenazah itu ya aslinya dikeluarkan dari harta si yang meninggal, atau itu menjadi tanggungan daripada suaminya yang masih hidup tadi. Nah, maka ini ulama berselisih paham, maka coba antum lihat catatannya. Al-Malikiyah wal Hanabilah, indal Malikiyah wal Hanabilah, di madhab Malik dan juga Hambali, maka mereka mengatakan apa? La yalzam, enggak wajib lizauji untuk suami saddu mu'nati tajhizi mayyiti zaujati. Jadi enggak wajib untuk suami, jadi enggak ada kewajiban untuk suami untuk menanggung biaya operasional jenazah istrinya sampai dia masuk ke liang lahat. Karena tadi indal Malikiyah sama Hanabilah, mereka melihat bahwasanya wujubun nafkah, wajibnya nafkah seorang suami menafkahi istri itu dikarenakan dia ketika istrinya sudah meninggal, maka sudah nggak wajib lagi lah nafkah tadi atas istrinya atas suami tadi untuk istrinya. Nah, jadi untuk lihat di Malikiyah sama Hanabilah, mereka bilang enggak ada kewajiban bagi suami
untuk melunasi atau membayarkan apa? Menanggung biaya operasional jenazah istrinya sampai dia masuk liang lahat. Artinya biaya operasionalnya dikeluarkan dari mana? Biaya operasional jenazahnya dikeluarkan dari mana? Ya dikeluarkan dari harta istrinya. Dikeluarkan dari harta istrinya. Itu kembali ke kaidah apa? Asalnya bahwa yang namanya hak biaya kewajiban untuk suami bagi atas suami untuk menanggung membayarkan biaya operasional jenazah istrinya. Nah, itu indal Malikiyah sama Hanabilah. Adapun indal Syafi'iyah, maka antum lihat catatannya, yalzam, wajib lizauji, bagi suami untuk menanggung, selanjutnya seperti yang di Malikiyah sama Hanabilah tadi, untuk menanggung biaya operasional jenazah istrinya sampai dimasukkan ke liang lahat. Artinya berapa yang dibutuhkan itu atas tanggungan siapa? Suami. Artinya tidak kita keluarkan dari harta si istri yang meninggal. Ah, ini. Jadi kalau misalkan yang meninggal itu seorang istri dari suami yang masih hidup, maka di mazhab Syafi'i itu wajib atas suaminya untuk menanggung biaya operasional jenazah istrinya sampai dia masuk liang lahat. Tapi di mazhab Syafi'i ada syarat. Makanya antum lihat di selanjutnya, yalzamu lizzauji bisyarti in kana zauju musiron. Ada syaratnya. Kalau suami tadi mampu. Nah, jadi suami yang ditinggalkan yang ditinggalkan tadi mampu. Nah, kalau dia mampu, maka wajib bagi dia apa? Untuk menanggung biaya operasional jenazah istrinya sudah meninggal tadi. Kemudian ada syarat selanjutnya. Walam takuniz zaujah nasyidan. Dan istri yang meninggal tadi itu bukan seorang istri yang durhaka. Karena kalau nanti statusnya diketahui istri yang meninggal ini ternyata istri yang melawan sama dia, nggak patuh sama dia, durhaka, nasyid, maka nggak ada kewajiban untuk suami untuk menanggung apa? Biaya operasional. Itu wajib dikeluarkan apa? Dari hartanya sendiri. Itu kembali kepada kaidah asal yang sudah kita sepakati. Bahwasanya yang namanya al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah, bahwasanya 5 hak ini wajib dikeluarkan dari harta si yang meninggal. Artinya di mazhab Syafi'i wajib atas suami menanggung itu dengan 2 syarat. Dia mampu, kemudian diketahui istri ini bukan seorang yang durhaka. Kemudian yalzamu lizauji mutlaqan. Wajib atas suami menanggung biaya operasional jenazah istrinya mutlaqan. Mutlaqan maksudnya tanpa istrinya ternyata adalah seorang yang durhaka kepada suaminya, itu wajib apa? Atas suami. Artinya di mazhab Hanafi itu diwajibkan atas suami yang masih hidup tadi untuk menanggung biaya operasional jenazah istrinya sampai dia masuk ke liang lahat. Jadi ini nanti sesekali kita kasih soal. Gambaran soalnya seperti ini. Antum harus peka nih. Misal kalau Anda buat masalah, ada orang meninggalkan harta 200 juta. Kemudian dibutuhkan untuk biaya operasional jenazahnya karena dia tinggal di hartanya 200 juta. Kemudian dibutuhkan untuk biaya operasional jenazahnya karena dia dibutuhkan biaya mu'nat tajis atau mu'natut tajis atau biaya operasional jenazah itu seorang suami dan anak laki-laki. Artinya seorang suami yang mampu. Nanti untuk gambaran apa ya soal yang kedepannya nanti akan anak kasih kantuk. Nah, misalnya tadi ada orang meninggalkan harta 200 juta, dibutuhkan biaya operasional jenazah sebesar 50 juta karena dia tinggal di Jakarta. Kebetulan tinggal di Jakarta, dia apa-apa serba mahal. Kemudian dia meninggalkan apa ahli waris, yaitu seorang suami yang mampu dan juga seorang anak laki-laki. Maka nanti antum harus peka bahwa 50 juta ini tidak kita keluarkan dari 200 juta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi. Karena kita ngambil mazhab Syafi'i ya. Karena kita di Indonesia mayoritas Syafi'iyah, kita ambil mazhab Syafi'i. Artinya, ini 50 juta yang tadi untuk mu'natut tajis, biaya operasional jenazah, itu tidak kita keluarkan dari 200 juta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Artinya apa? Ini nanti ditanggung oleh suami yang tadi statusnya mampu. Makanya tadi kita buat suami yang mampu. Perhatikan tanda kutipnya, suami yang mampu. Makanya nanti antum harus peka kalau nanti suatu
Syafi'iyah. Jadi kalau antum dapati masalah kayak gini, ya nanti dilihat ini yang meninggal, apakah dia seorang istri dari suami yang masih hidup atau bukan. Kalau bukan, ya maka ya wajib dikeluarkan dari harta yang dia tinggalkan. Tapi kalau misalkan dia merupakan apa yang meninggal tadi merupakan seorang istri dari suami yang masih hidup, dan yang masih hidup, yang suami yang masih hidup tadi dia statusnya mampu, maka apa yang nanti dibutuhkan untuk biaya operasional jenazah itu tidak dikeluarkan dari tarikah yang ditinggalkan. Artinya itu menjadi tanggungan suaminya. Nah, Allah alam itu di bahasan pertama. Kaifa? Wadih nam? Insyaallah. Kaifa syabab? Waduh, Nanti bisa ditanya nanti kalau nggak bisa kalau kurang paham. Mayit. Kemudian masuk ke bahasan selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya. Tamam. Itu di hak kedua yaitu ad-dain al-muta'alliqu bit-tarikah. Ad-dain al-muta'alliqu bit-tarikah. Ana nggak bahas banyak dari sini, dari yang kita tulis. Nah, kalau ini kita tuliskan ada faidah, kemudian suar. Jadi Ana cuma ambil 2 surah aja dari 5 surah yang Ana sebutkan. Jadi untuk ad-dain al-muta'alliqu bit-tarikah ini sebenarnya istilah saja untuk membedakannya dengan ad-dain al-mursal. Al-muta'alliq ada istilahnya ad-dain al-mursal. Ini digunakan ulama untuk membedakan saja. Artinya untuk utang yang pertama ini, jenis hutang yang pertama ini, dia hutang yang berkaitan dengan salah satu benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Ini salah satunya saja. Jadi kalaupun ingin dilunasi dari salah satu hartanya tadi. Nah, kalau ad-dain al-mursal itu dia nggak terbatas kepada salah satu harta yang ditinggalkan yang meninggal saja. Nah, oleh seorang yang meninggal, enggak. Ya, jadi apa? Hutangnya tadi bisa di semua. Nah, itu untuk apa? Ad-dain al-mursal. Apa al-am. Yang bisa diarti harta si yang meninggal yang mana saja. Tapi kalau ad-dain al-muta'alliq bitarikah, nah, dari bahasanya kan sudah jelas. Hutang yang bertarikah dengan ainnya. Jadi salah satu benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi. Nah, maka untuk surahnya itu kita ambil 2 saja. Sekarang kita kasih gambaran permasalahan itu dari yaitu yang berkaitan dengan rohan jaminan mobil atau zakat ya seperti sapi ya, itu bisa antum dapati di kitab dari situ. Nah, maka kalau antum lihat dua saja dari 5 surah yang sudah kita paparkan, yaitu Ar-Rahnu sama Az-Zakat. Ar-Rahnu itu seperti permisalan yang pernah kita sebut kemarin, yaitu misalkan ketika ada orang meninggal, ya meninggalkan atau dia tidak meninggalkan harta kecuali mobil yang sudah dia gadai untuk dijadikan apa jaminan hutangnya. Nah, jadi misalkan ada A, ada B, si A ini semasa hidupnya, ini A nanti yang meninggal, semasa hidupnya dia pernah berhutang ke B. Karena hutangnya dalam bentuk besar, dalam jumlah besar, nominal besar, maka si B tidak akan memberikan pinjamannya tadi kepada si A, kecuali si A memberikan apa jaminan. Nah, apa yang diberikannya? Mobilnya tadi. Nah, kemudian diberikanlah mobilnya tadi sebagai jaminan apa hutangnya. Misalkan hutangnya 200 juta tadi. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan kemarin. Nah, kita jelaskan kemarin. Dan selang beberapa hari misalkan si A meninggal. Dan dia tidak meninggalkan apapun kecuali mobil untuk ini kita sebut dengan ad-dain al-muta'alliqu bitarikah, yaitu Ar-Rahnu. Salah satu surah ad-dain al-muta'alliq bitarikah itu apa? Itu di surah apa? Ar-Rahn, di permasalahan apa Ar-Rahn yaitu jaminan tadi. Kemudian di zakat juga sudah kita uraikan. Misalkan ada orang meninggalkan seekor sapi yang sudah wajib atasnya zakat sebelumnya ketika dia masih hidup. Jadi ada seorang peternak sapi misalkan, ya semasa hidupnya dia sudah punya 30, 40, 50 sapi, artinya sudah wajib atasnya apa? Zakat. Jadi apa udah sampai nisabnya. Kemudian sampai setahun sampai haul, maka wajib dia keluarkan 1 sapi misalkan, tapi dia nggak keluarkan sampai misalkan diazab Allah Subhanahu wa taala. Diazab mati semua sapinya, tersisalah 1 ekor sapi saja. Yang mana tadi sudah wajib atasnya untuk dikeluarkan apa? Zakatnya. Ini dengan 1 sapi tadi. Stres dia pun meninggal kemudian. Dan dia tidak meninggalkan apapun kecuali 1 sapi itu saja. Yang dia tadi apa? Sudah wajib atasnya apa?
zakat. Sapi inilah termasuk apa? Aden al-muta'alliq bitarikah. Aden al-muta'alliq bitarikah. Sehingga nanti kalau misalkan dia hanya jumhur termasuk itu nanti ditanggung oleh kerabatnya. Nah, seperti yang kita jelaskan di sebelumnya tadi, artinya dia terhitung, si yang meninggal ini terhitung kemudian nanti nggak memiliki harta, sebagai seseorang nggak memiliki harta. Nah, jadi yang lam yakunil mayyitimal seperti yang kita jelaskan sebelumnya, itu maksudnya dia nggak punya harta atau dia punya harta tapi hartanya sudah dikeluarkan untuk hak yang lain. Itu di madzhab jumhur, maka aden al-muta'alliqu bitarikah itu muqaddam, didahulukan daripada at-tajhiz, itu biaya operasional jenazah. Nah, jadi selesai di aden al-muta'alliqu bitarikah, kita sekedar memperkenalkan dua surah dari aden al-muta'alliqu bitarikah saja. Nanti mungkin kita singgung lagi ini masalah aden bitarikah. Dan ana rasa cukup dua surah saja ya. Kemudian kalau antum lihat di faidah, coba balik lagi Ustaz Murwin. Di faidah sebenarnya ya sudah paham antum maksudnya. Jadi hadal hakku, hak ini yaitu ya aden al-muta'alliqu bitarikah itu muqaddam, didahulukan min baqiyatil hukuk, dari hak-hak yang lain, hatta mu'natit tajhiz, sampai hak biaya operasional jenazah. Artinya nih aden al-muta'alliqah itu apa? Muqaddam daripada hak-hak yang lain. Indal jumhur. Menurut apa jumhur itu apa? Hanafiyah, Malikiyah, dan termasuk juga Syafi'iyah. Khilafan lil Hanabilah, karena Hanabilah itu mendahulukan fidikil mal, ketika harta yang ditinggalkan oleh seorang meninggal itu sedikit, maka Hanabilah mendahulukan biaya operasional jenazah untuk ditunaikan terlebih dahulu daripada apa? Aden al-muta'alliqu bitarikah. Kemudian masuk ke aden al-mursal. Coba ya, bismillah, kita masuk ke aden al-mursal. Ini hutang, aden al-mursal atau aden al-mutlak. Ini istilah untuk hutang yang tidak berkaitan dengan salah satu harta. Itu membedakannya dengan hutang yang sebelumnya. Artinya nanti untuk pelunasannya pun itu tidak mesti dari salah satu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal saja. Jadi umum, bisa dikeluarkan dari semua harta yang ada yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Maka di catatannya kalau antum lihat, ini penting. Ketika misalkan ada seorang yang meninggalkan harta, sudah kita keluarkan maka ini kita katakan apa? Ini orang yang meninggal, dia punya harta, udah, dan yang dihutangi itu satu orang. Itu kalau tadi misalkan apa? Dia punya harta sekian, sudah dikeluarkan darinya apa? Biaya operasional jenazah, kemudian dihutangi apa? Satu orang. Atau terkadang bisa jadi yang dihutangi lebih dari satu orang. Artinya kalau ada orang meninggalkan harta, sudah dikeluarkan darinya mu'natut tajhiz, biaya operasional jenazah. Maka nanti kan yang perlu kita perhatikan apa? Apakah yang dihutanginya itu satu orang atau lebih dari satu orang? Makanya kalau antum lihat catatannya di aden al-mursal itu kita bagi dua. Kanad dainu wahidan. Ad-dain itu yang dihutangi. Apakah nanti orang yang dihutangi itu satu, ada orang meninggal hutang, kita mesti tahu ini yang dihutangi jumlahnya berapa orang. Kalau satu orang, maka nanti dia terbagi kepada dua keadaan. Kalau lebih dari satu orang, maka dia juga terbagi kepada dua keadaan. Coba kita lihat pertama, kalau misalkan yang dihutangi ad-dain itu satu orang, kanad dainu wahidan, maka kita bagi dua keadaannya. Tafid tarikah aden. Yang pertama, tafi at-tarikah aden. Maksudnya harta yang ditinggalkannya. Tentunya harta yang ditinggalkannya sekarang maksudnya apa? Sudah dikeluarkan apa? Dari harta tersebut apa? Biaya operasional jenazah. Ini udah kita bahas lagi. Intinya sekedar kita bilang harta yang ditinggalkannya berarti sudah dikeluarkan darinya apa? Biaya operasional jenazah. Apakah harta yang ditinggalkannya itu cukup melunasi hutang atau enggak cukup? Makanya antum lihat keadaannya ada dua. Tafid tarikah adain, artinya tarikah itu mencukupi hutang. Artinya dalam bahasa lain, jumlah harta yang ditinggalkannya itu tarikahnya itu lebih besar nominalnya daripada jumlah hutang. Ini ketika yang dihutangi tadi satu orang ya. Contoh, ada orang meninggal,
meninggalkan uang sisa setelah dikeluarkan biaya operasional jenazah itu sebesar 150 juta. Diketahui selanjutnya dia memiliki hutang kepada Ahmad sebesar 50 juta. Antum lihat. Ini untuk menjelaskan yang pertama nih, keadaan yang pertama. Sekarang ada orang meninggal yang dihutangi satu orang, itu Ahmad. Dan ketika itu kita ketahui nominal harta itu lebih besar daripada nominal utang. Karena harta tadi 150 juta. Ya sudah tinggal dikeluarkan saja 50 juta dari 150 juta tadi. Sehingga tersisalah 100 juta. Maka kita berikan 50 juta kepada Ahmad. Makanya kalau antum lihat catatannya, ukhidha mayafi bihi dainahu. Ya udah diambil aja dari 150 juta harta yang dia tinggalkan. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi, itu apa yang bisa melunasi apa hutangnya kepada si Ahmad. Berapa? 50 juta ya kita kasih ke Ahmad tadi 50 juta dari 150 juta harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi. Nah, ini untuk keadaan pertama. Jadi keadaan pertama yang dihutangi satu orang, dan ketika itu bahasa simpelnya nominal harta yang ditinggalkan itu lebih besar daripada nominal hutang. Artinya tercukupi. Udah tinggal kita bayarkan saja hutang tadi, kita lunasi, selesai. Maka sisa hartanya 100 juta. Nanti kemudian baru nanti kita lihat apakah dia meninggalkan wasiat, ada meninggalkan wasiat atau tidak. Kalau nggak ada maka 100 juta itu nanti apa statusnya berupa statusnya itulah menjadi apa warisan yang akan kita berikan kepada ahli waris dari si yang meninggal tadi. Itu keadaan yang pertama. Kalau nominal harta yang ditinggalkan lebih besar daripada nominal hutang. Yang kedua, lam tafid tarikah den. Lam tafi maksudnya tidak mencukupi. Tarikah, harta yang ditinggalkannya, tidak mencukupi untuk melunasi apa? Hutangnya. Jadi, bahasa simpelnya, nominal harta yang ditinggalkan sekarang lebih kecil daripada nominal hutang. Kebalikannya. Contoh, misal, ada orang meninggalkan harta 20 juta. Nah, miskin ya, fakir. Meninggalkan harta 20 juta. Kemudian ternyata diketahui juga dia memiliki hutang kepada Ahmad sebesar 30 juta. Bayangkan. Sekarang harta yang ditinggalkannya. Ya, intinya kalau Anda bilang harta yang ditinggalkannya, ya sudah dikeluarkanlah dari situ apa? Biaya operasional jenazah. Sisanya 20 juta. Itu harta dia sekarang saya 20 juta. Kemudian diketahui ternyata dia punya hutang kepada Ahmad sebesar 30 juta. Sekarang antum lihat nih, si harta udah nggak bisa lagi mencukupi untuk melunasi hutang. Artinya nominal harta yang ditinggalkannya, sisanya tadi itu lebih kecil nominalnya daripada nominal hutangnya kepada si Ahmad. Maka dalam keadaan seperti ini bagaimana? Nah, antum lihat tuh, ukhidha al-maujud. Maka udah kita kasih aja yang ada dari harta sisa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal tadi kepada yang dihutangi tadi. Ya walaupun nggak mencukupi, artinya nggak melunasi. Artinya masih ada kekurangannya. Nah, kekurangan nanti bagaimana? Itu makanya ini bahayanya masalah hutang. Seperti yang kita singgung kemarin. Ini bahaya masalah hutang. Syukur kita ini jadi orang Indonesia, tinggal di Indonesia, atifahnya tinggi. Gengsi. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, kemudian yang meninggal punya hutang, nanti kerabatnya pasti bakal melunasi. Ini syukur kita nih. Kerabat kita apa? Bakal melunasi. Kita doakan aja kalaupun kita meninggal kita punya hutang, ada kerabat kita melunasi. Karena ini bahaya hutang nih ya itu syariat nggak apa ya istilahnya nggak mewajibkan kerabat untuk melunasi hutang kita. Bahkan menyunahkan saja nggak, mengistibabkan aja nggak, apalagi mewajibkan. Jadi sunnah aja nggak untuk kerabat melunasi hutang kerabatnya yang meninggal. Apalagi wajib nggak. Jadi nggak ada tanggungan. Jadi boleh-boleh aja kerabat mau melunasi boleh, nggak mau melunasi juga boleh. Artinya kalau seandainya kerabat kita nggak mau lunasi, udah ini insya Allah adzabahu insya Allah afanhu. Maka nih masalah hutang khatir. Kalau misalkan kita punya hutang kepada siapapun, ini wajib kita lunasi. Nah, jangan sampai kita meninggal kemudian kita memiliki hutang. Dan parahnya lagi ternyata kerabat kita nggak tahu sehingga nggak mereka lunasi. Ini khatir bahaya ya. Jadi itu untuk masalah hutang. Artinya kalau misalkan tadi permasalahannya ada orang meninggalkan harta, kemudian diketahui dia mempunyai hutang kepada satu orang, ini yang dihutangi satu orang. Dan ketika itu nominal harta yang ditinggalkan lebih kecil daripada nominal hutang, maka itu kita kasih saja yang ada kepada yang dihutang. Kemudian kekurangannya bagaimana? Yaitu kembali kepada apa? Ke kerabat si yang meninggal. Tapi seperti yang kita singgung tadi, tidak ada kewajiban untuk kerabat melunasi kekurangan dari kerabatnya apa kekurangan hutang yang dari kerabatnya meninggal tadi. Kekurangan hutang dari kerabatnya meninggal tadi. Disunahkan aja enggak, apalagi diwajibkan.
Artinya boleh-boleh aja. Ini kerabat ini bebas. Naudzubillah kalau misalkan kerabat tidak melunasi, maka itu tanggungannya nanti di akhirat. Nah, kemudian itu selesai dari surah yang pertama. Itu ketika yang dihutangi satu orang. Kemudian masuk ke surah yang kedua, ketika yang dihutangi itu lebih dari satu orang. Misalkan ada orang meninggalkan harta, kemudian diketahui dia memiliki hutang kepada 3 orang misalkan. Artinya dia lebih dari satu orang. Misalkan kepada Ahmad sekian juta, kepada Ibrahim sekian juta, kepada Muhammad sekian juta. Nah, maka dia punya 2 keadaan juga. Sama. 2 keadaannya ini sama seperti yang di surah pertama, yaitu ketika yang dihutangi satu orang. Artinya apakah nanti nominal harta yang ditinggalkan itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, maka coba antum perhatikan. Pertama, yaitu dari kanad dain. Kanad dain maksudnya yang dihutangi aktsara min wahidin, lebih dari satu orang. Misalkan diketahui dia memiliki hutang kepada Ahmad sekian, Ibrahim sekian, Muhammad sekian. Artinya yang dihutangi sekarang apa? Dainnya lebih dari satu orang. Maka nanti dia punya 2 keadaan juga. 2 keadaan ini juga kita dapati di sebelumnya. Apakah nanti nominal harta yang ditinggalkannya itu lebih besar daripada nominal hutangnya atau lebih kecil? Nah, tafid tarikah adin, bahasa itu apa? Tafi itu mencukupi. Tarikah itu mencukupi hutang. Nah, dan ketika itu apa? Sekarang hutangnya terbagi pada apa? Lebih dari satu orang. Nah, kalau misalkan mencukupi ya gampang, udah tinggal lunasi aja. Contoh, ada orang meninggalkan harta 200 juta. Jadi setelah dikeluarkan darinya biaya operasional jenazah, tersisalah 200 juta. Kemudian diketahui dia mempunyai hutang kepada Ahmad misalkan 50 juta, Ibrahim 50 juta, kepada Muhammad 50 juta. Berarti sekarang antum lihat, dia punya uang 200 juta. Jadi tarikahnya 200 juta. Hutang ke 3 orang, tapi nominalnya masih lebih sedikit daripada harta yang ditinggalkannya. Maka tinggal kita lunasi aja. Kita keluarkan dari 200 juta tadi apa 150 juta, 50 untuk Ahmad, 50 untuk Ibrahim, 50 untuk Muhammad. Maka sisanya 50 juta. Maka nanti tinggal kita lihat apakah dia punya wasiat. Kalau misalnya nggak ada wasiat, maka 50 juta ini yang kita sebut sebagai apa? Warisan yang nanti akan kita berikan kepada ahli waris dari si yang meninggal. Nah, ini untuk surah yang pertama. Jadi ketika misalkan nominal harta yang ditinggalkannya itu masih lebih besar daripada nominal hutang, maka gampang, tinggal dikeluarkan aja. Udah selesai, lunaskan. Kita keluarkan dari harta yang dia tinggalkan. Sisanya nanti tinggal lihat apakah ada wasiat atau nggak ada. Kalau nggak ada, maka itu statusnya sebagai warisan. Kemudian surah yang kedua atau keadaan yang kedua, nominal harta yang ditinggalkan itu lebih kecil daripada hutang. Jadi nominalnya lebih kecil daripada apa? Hutang, jumlah hutang. Kita bilang jumlah hutang ya, karena yang dihutangi sekarang apa? Lebih dari satu. Jadi lam tafid tarikat adin. Bahasa di situ di catatan lam tafi at-tarikat, lam tafi at-tarikatu adin. Jadi si harta tidak mencukupi hutang. Artinya nominal harta ketika itu lebih kecil daripada apa? Total atau jumlah hutang. Contoh, orang meninggalkan harta 100 juta. Ini setelah dikeluarkan darinya biaya operasional jenazah, tersisalah 100 juta. Kemudian diketahui dia memiliki hutang kepada 3 orang. Contoh tadi Ahmad 50 juta, Ibrahim 50 juta, Muhammad 20 juta. Antum lihat, sekarang uang atau harta yang ditinggalkannya itu 100 juta. Hutang kalau kita totalkan jumlah semuanya itu 120 juta. Berarti harta tarikah yang dia tinggalkan sekarang nominalnya lebih kecil daripada apa? Jumlah hutang. Nah, dalam keadaan seperti ini, nah, jadi ini perlu antum garis bawahi atau perlu antum catat bahwa tidak ada satupun dari seorang yang dihutangi tadi yang mesti kita dahulukan dari yang lain. Misalkan si Ahmad ini karena dia dekat sama si yang meninggal, wah ini harus kita lunasi dulu hutang si Ahmad. Enggak ada model kayak gitu. Dalam syariat itu enggak ada model si Ahmad didahulukan daripada Ibrahim, kemudian Ibrahim didahulukan daripada apa? Muhammad. Maka yang rugi nanti Muhammad. Jadi antum lihat nanti bakal Muhammad enggak dapat apa-apa. Karena udah habis. Itu tadi Ahmad 50 juta, Ibrahim 60 juta. Di syarat enggak ada kayak gitu. Maka kata ulama ada yang namanya al-muhassasah. Nah, makanya kalau antum lihat di catatan, ya tahassasunal malal maujuda binisabi duyunihim. Jadi orang-orang yang dihutangi tadi, yang jumlahnya 3 orang, yang kalau ditotal semuanya itu hutangnya 120 juta, itu mereka menggunakan cara muhassasah. Muhassasah itu punya rumusnya. Kalau bahasa matematikanya mungkin apa ya? Perbandingan ya. Pakai perbandingan. Jadi dari 100 juta itu tadi, nanti nggak bisa kita penuh bayar 50 jutanya ke Ahmad. Nggak bisa kita bayar penuh 50 jutanya ke Ibrahim. Atau 20 jutanya ke Muhammad. Itu secara penuh. Nggak.
pasti bakal terkurangi masing-masing. Ya tentunya semakin banyak hutangnya, semakin banyak nominal hutangnya, misalkan Ahmad 50 juta, kemudian Muhammad tadi 20 juta, pasti yang didapat oleh Ahmad dari 100 juta itu bakal lebih banyak daripada Muhammad, karena ini perbandingan. Nah rumusnya kalau antum lihat, itu rumusnya al-muhassasah itu tadi, itu di yang paling bawah, bagian kanan. Coba lihat al-muhassasah. Jadi kalau misalkan antum dapati masalah, ada orang meninggalkan harta 100 juta, dan diketahui dia memiliki hutang kepada 3 orang, ke Ahmad 50 juta, Ibrahim 50 juta, kemudian ke Muhammad itu 20 juta. Jadi nominal hutangnya itu keseluruhan 120 juta. Artinya harta yang ditinggalkan itu nominal lebih kecil daripada hutang. Itu total hutang. Maka untuk membagi 100 jutanya kepada 3 orang tadi, itu pakai rumus al-muhassasah, perbandingan. Kalau antum lihat rumusnya, nasibud dain, jadi bagian per orang dari yang dihutangi, itu antum boleh catat di kurosah ya, Antum lihat di kalkulator, boleh dites. Jadi hutang per orang, nasibud dain, hutang per orang. Nah, misalkan Ahmad, kita ingin tahu berapa yang didapat Ahmad yang tadi ya hutangnya 50 juta, ya kan? Berapa yang akan didapatkan oleh Ahmad dari 100 juta yang ditinggalkan oleh apa? Yang berhutang kepadanya tadi. Misalkan A. Nah, bagian dain, atau lihat sama dengan malud dain. Hutang per orang. Hutang per orang misalnya Ahmad 50 juta. Dikali nominal. Nominalnya berapa tadi? 100 juta. Jadi kalau misalkan kita ingin cari Ahmad, bagian Ahmad berapa yang didapatnya dari 100 juta, maka tinggal apa? Dibuat malud dain, maksudnya hutang per orang 50 juta. Itu Ahmad tadi kan 50 juta. Dikali harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Berapa sekarang nominal hartanya? 100 juta. Berarti 50 dikali 100 dibagi jami'ud duyun. Total keseluruhan hutang berapa? Dari A, B, sama C. Ahmad, Ibrahim, Muhammad. Totalnya 120 juta. Maka antum lihat aja nanti. 50 dikali 100 juta dibagi 120 juta. Coba berapa hasilnya? Berapa kalau di kalkulator kan? Coba antum cari. Antum boleh tes di kurosah. 41. 41. 41 juta. Antum lihat ya, nggak bisa dapat penuh ya. Ahmad ini yang tadi kan apa? Hutang si yang meninggal kepada dia kan 50 juta. Itu nggak dapat penuh dia. Jadi nggak bisa kita bayar penuh karena memang hartanya kurang sekarang. Nah, kita pakai cara perbandingan tadi muhassasah. Caranya berapa yang kita kasih ke Ahmad, itu nanti apa? Hutang Ahmad, kita bilang apa? Hutang per orang, itu Ahmad berarti 50 juta, dikali nominal harta yang ditinggalkan si yang meninggal, itu 100 juta, dibagi jami'ud duyun. Jumlah total hutang yang ada sekarang berapa? Itu 120 juta. Maka nanti yang kita berikan ke Ahmad dari 100 juta itu 41 juta sekian. 41 juta 600. Tamam? Ibrahim berarti sama ya? Ibrahim berarti apa? Sama juga, karena sama-sama apa? Hutang si yang meninggal kepada itu sama-sama 50 juta. Nah terus si Muhammad 20 juta. Muhammad gimana berarti? Untuk Muhammad berapa kita kasih? Berarti rumusnya hutang per orang itu Muhammad berarti di 20 juta dikali 50 juta dibagi 120 juta. Coba Anda lihat 20 mana nih? 20 dikali 100 juta dibagi 120 juta. Jadi sekitar 16 juta. 16 juta sekian, 16 juta 600. Artinya tadi hutang si yang meninggal kepada Muhammad itu kan 20 juta. Enggak bisa kita bayar penuh karena memang harta yang ditinggalkan memang enggak mencukupi untuk melunasi apa? Masing-masing hutang tadi baik ke Ahmad, Ibrahim atau juga ke Muhammad. Maka kita pakai cara perbandingan ini tadi. Rumus perbandingan yaitu al-muhassasah. Artinya untuk mencari berapa yang didapatkan oleh setiap yang dihutangi tadi, itu apa? Hutang per orang dikali malut tarikah, harta yang ditinggalkan, nominal yang ditinggalkan oleh si yang meninggal tadi, dibagi total seluruh hutang. Nah, itu Ustaz ya. Nah, tamam. Selesai dari bahasan ad-dain al-mursal. Kemudian di bahasan terakhir, jam berapa nih? Tamam. Di bahasan terakhir, itu faedah aja Ustaz, faedah. Soalnya niatnya nggak mau Anda bahas, tapi nggak masalah. Ini faedah. Nah, tapi sebelumnya, dapat nggak ada ya? Dapat ya? Insya Allah. Di tadi, keadaan terakhir. Ketika yang dihutangi lebih dari 1 orang, kemudian ketika itu nominal harta lebih kecil daripada total hutang. Insya Allah mafhum ya.
Artinya dalam syariat tidak ada tuh dari salah satu yang dihutangi wajib kita dahulukan untuk dilunasi, kita bayar penuh, nggak ada. Jadi semuanya bakal nggak dapat penuh. Jadi antum lihat tadi Ahmad dapatnya cuma 41 juta dari 50 juta. Ibrahim juga kayak gitu karena sama-sama 50 juta. Hutang si yang meninggal kepada dia sama-sama 50 juta, sama seperti Ahmad. Muhammad yang tadi hutang si yang meninggal kepada 20 juta, nggak bisa kita kasih 20 juta. Kita kasih kepada apa? 16 juta. Tadi ya. Kemudian di bahasan terakhir itu sebenarnya faedah. Jadi kalau seandainya saat antum dapati ada seorang meninggal, kemudian memiliki hutang. Dan hutangnya ini yang satu dainullah. Misalkan ini seorang yang meninggal semasa hidupnya pernah menjima istrinya di siang hari Ramadan. Itu wajib atasnya kafaroh. Misalkan saja wajib atasnya kafaroh misalkan nominalnya 150 juta. Misal. Itu rokobah dan sebagainya, kemudian nggak dapat puasa 2 bulan betul-betul nggak dapat. Kemudian it'am tadi ya kita bilang aja nominalnya 150 juta. Seandainya seperti itu ya. Jadi misalnya yang meninggalkan harta, misalnya meninggalkan harta 100 juta. Meninggalkan harta 100 juta. Diketahui dia memiliki hutang. Pertama hutang kafaroh. Kafaroh ini dainullah. Kemudian diketahui juga dia memiliki hutang kepada Muhammad. Muhammad ini dainul adami. Nah, jadi kalau misalkan antum dapati masalah, ada orang meninggal, memiliki harta, kemudian dia diketahui memiliki hutang. Yang satu itu dainullah, yang satu dainul adami. Dan ketika itu nominal harta yang dia tinggalkan itu lebih kecil daripada apa total hutang keseluruhan. Jadi kalau misalkan antum total dainullah sama dainul adaminya tadi yang dia hutang kepada Ahmad misalkan kita bilang aja 50 juta. Itu kalau ditotal sama dainullahnya itu bakal lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan cuma 100 juta. Misal itu kafarohnya itu 100 juta. Itu kafarohnya sudah 100 juta. Hutang dia ke Muhammad itu sebesar 20 juta. Artinya keadaannya di sini apa? Ada orang meninggalkan harta yang nominalnya lebih sedikit daripada total hutang. Yang satu hutangnya itu dia dainullah itu berupa kafarah, yang satu yaitu dainullahnya itu sebesar 100 juta misalkan, kemudian hutangnya kepada Ahmad itu 20 juta. Nah, maka kalau antum lihat di catatan, idastama adainullah wa dainul adam. Ketika antum dapati pada seseorang yang meninggal, itu dia memiliki tanggungan hutang, yang satu dainullah dan juga yang satunya lagi dainul adami. Wa zadatid duyunu ala tarikah. Dan ketika itu keadaannya apa? Total hutangnya tadi kalau dijumlahkan nominalnya lebih besar, zadat melebihi apa? Tarikah yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh si meninggal tadi. Tadi seperti yang kita gambarkan tadi. Harta yang ditinggalkan 100 juta. Hutang kafarohnya 100 juta. Ini aja 100 juta. Hutangnya kepada Ahmad 20 juta. Artinya melebihi nominal uang yang ditinggalkan. Nah, maka dalam keadaan ini, ulama bersisi faham. Bersisi faham ini terkait apa? Mana sih yang perlu kita dahulukan? Dari dua hutang ini, yang satu dainullah, yang satu dainul adami. Apakah kita keluarkan 100 juta, kemudian Ahmad, ya udah. Muhammad tadi, yang dainul adami yang 20 juta, ya udah maklish. Gak ada lagi harta yang ditinggalkan apa yang dipunya oleh si yang meninggal tadi. Sudah habis dibayarkan ke kafarah untuk melunasi apa hutang apa dainullahnya tadi. Nah, hutangnya pada Allah tadi itu apa dalam bentuk kafarah tadi yang 100 juta udah habis. Maka Ahmad apa? Udah malahu ilal buka, enggak punya harta lagi si yang meninggal, mau apa? Ya syukur-syukur kerabatnya mau melunasi apa hutang yang ditinggalkan oleh kerabatnya semasa hidupnya kepada si Muhammad atau Ahmad tadi. Itu sekitar 20 juta. Kalau enggak ya udah, enggak ada lagi hartanya, mau gimana? Mau pakai apa kita lunasi? Enggak ada lagi. Nah, jadi ulama mesti paham mana yang perlu kita dahulukan antara dainullah sama dainul adami. Maka kalau antum lihat, kalau di mazhab Syafi'iyah kalau antum lihat di paling bawah, yuqaddamu dainullah ala dainil adami wa huwa shahih. Nah, ini mazhab Syafi'i, maka di permasalahan yang kita sebutkan tadi, itu kita lunasi yang 100 juta yang kafarah, kemudian yang Ahmad gimana? Ya itu tadi. Kalau seandainya syukur-syukur kerabat yang mau lunasi, ya alhamdulillah. Kalau enggak, maka itu apa tanggungannya di akhirat. Dan Ahmad menuntut apa orang si yang meninggal enggak punya harta? Jadi hartanya sudah habis. Jadi bukan enggak punya harta, punya, tapi artinya sudah habis untuk membayarkan apa? Hutang yang dia tadi pakai kafarah tadi dainullah. Artinya dainullah muqaddam daripada dainul adami. Karena dia ahaqu bil wafa. Dainullah itu ahaqu bil wafa. Makanya kita bilang wahwa sahih. Dia lebih
lebih sesuai dengan dalil, lebih mendekati dalil. Nah, kemudian kalau di madzhab Hanafiyah dan juga Malikiyah, kalau antum lihat yuqaddimuna dainal adami, kebalikan. Yuqaddimuna dainal adami ala dainillah. Mereka mendahulukan apa? Untuk melunasi dainul adami tadi, yang Ahmad tadi, yang Muhammad. Artinya dari 100 juta, kita keluarkan darinya apa? 20 juta untuk kita bayarkan ke siapa? Ke Muhammad atau Ahmad. Sisanya 80 juta, itulah untuk kita lunasi apa? Sebagai kafarah tadi. Ya udah nggak penuh. Ya itu nanti gimana? Ya, mau kerabatnya, ya kalau misalnya kerabatnya apa, itu berarti tanggungannya di akhirat. Ya syukur-syukur kerabatnya mau memenuhi kekurangan 20 jutanya tadi untuk membayarkan kafarahnya tadi, yang hutangnya kepada Allah tadi. Ya kalau enggak, ya udah malis. Kalau misalnya mereka enggak melunasi kekurangannya, berarti tanggungannya di akhirat. Nah, itu di madzhab Hanafiyah dan juga Malikiyah. Ya kebalikan di madzhab Syafi'iyah. Artinya apa? Mereka mendahulukan apa? Untuk membayarkan apa? Mengeluarkan untuk dainul adami daripada dainullah. Nah, kalau misalkan ada contoh lebih wadih lagi, misalkan maka yang didahulukan adalah apa? Itu untuk dibayarkan ke Muhammad atau Ahmad dulu. Nah, alasannya karena mereka melihat bahwasanya apa? Dainul adami itu apa? Mabniun alal musyahah. Nah, sedangkan dainullah itu apa? Mabniun alal musahamah. Nah, tamam Ustaz ya. Nah, kemudian kalau di madzhab Hanabilah, maka di madzhab Hanabilah tidak ada yang perlu didahulukan, enggak ada yang perlu didahulukan. Artinya apa? Ya tahasosun, pakai muhasosah tadi yang kita pakai di dain mursal tadi yang kita bahas sebelumnya. Artinya apa? Kalau seandainya tadi ya hitungannya tadi kafarah dainullahnya itu 100 juta. Dainul adami kepada Ahmad ini 20 juta. Maka dari 100 juta, nah untuk kita keluarkan kepada Ahmad, itu pakai rumus yang tadi. 20 juta dikali 100 juta, karena harta yang ditinggalkan 100 juta, dibagi total seluruh hutang. Berapa totalnya? Kan 120 juta. Kafarahnya 100, kepada Ahmad tadi 20 juta. Maka berapa untuk Ahmad? Coba antum lihat, 20 dikali 100 dibagi 120 juta. Maka nanti yang kita berikan ke Ahmad dari 100 juta yang ditinggal, kalau yang meninggal itu 16 juta sekian. Sisanya itu nanti kita berikan apa? Untuk membayarkan apa? Kafarah itu dainullah tadi. Artinya pakai rumus muhassoh. Kalau indal Hanabilah enggak ada yang didahulukan antara yang satu dengan yang lain, antara dainullah sama dainul adami. Ini sama-sama dikeluarkan berbarengan. Itu pakai rumus apa tadi? Perbandingan tadi, muhassoh. Nah, adapun indal Hanafiyah dan Malikiyah, maka itu dainul adami muqaddam daripada dainullah. Adapun indah Syafi'iyah, itu kebalikannya, dainullah muqaddam daripada dainul adami, wa huwa rajih wa was-sahih, dan dia yang lebih mendekati kepada dalil. Nah, kalau tadi alasan Malikiyah sama Hanafiyah karena dainul adami itu mabni al musyahah. Nah, sedangkan kalau dainullah itu mabni al musahamah. Nah, kalau antum lihat di selanjutnya itu ada catatan kan? Itu sebenarnya gimana ya? Anda sebutkan atau enggak ya? Nah, ini sebenarnya ini dua catatan atau dua poin penting di madzhab Hanafi. Jadi di madzhab Hanafi, tadi kan jelas ya, di madzhab Hanafiyah sama seperti di madzhab Malikiyah. Mereka mentakdim atau mendahulukan untuk melunasi dainul adami daripada dainullah, dengan alasan tadi yang kita sebutkan. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita perhatikan. Di madzhab Hanafi pun nanti dainus sihah itu muqaddam daripada dainul marad. Jadi dainul adami yaitu dainus sihah. Dainus sihah itu istilah untuk apa? Hutang yang terjadi ketika ya si yang meninggal tadi dalam masa sehat. Dalam masa sehat, misalkan ketika dia masih sehat, dia berhutang pada Muhammad. Itu sebesar 20 juta. Kemudian ketika di masa sakit, dia berhutang kepada Ibrahim sebesar 20 juta. Maka dari dua dainul adam ini pun yang didahulukan itu pada dainul sihanya daripada dainul marad. Nah, itu catatan di madzhab Hanafiyah. Jadi mereka mendahulukan dainul adami daripada apa? Dainullah. Dan di dainul adami sendiri mereka membagi antara dainul sihah, hutang yang terjadi ketika dia lagi pada masa sehat, atau hutang yang terjadi pada masa sakit, dainul sihah sama dainul marad. Maka dainul sihah muqaddam daripada dainul marad. Kemudian catatan selanjutnya di madzhab Hanafi, kalau antum lihat tuh, la yuqda dainullah illa idza awsa bihi al-malik fa idza awsa bihi al-malik yukhriju ats-tsuluts. Jadi di madzhab Hanafi pun ternyata dainullah itu indahum itu enggak wajib lagi untuk dilunasi ketika seorang yang berhutang tadi apa? Yang memiliki hutang, yang meninggal tadi, yang dia memiliki hutang itu sudah meninggal. Harus sudah terputus kewajibannya untuk melunasi apa? Hutangnya. Artinya enggak ada kewajiban
untuk kita keluarkan dari hartanya apa? Untuk apa? Untuk dainullah tadi. Karena sudah habis kewajibannya, sudah terputus kewajibannya. Ah, kecuali si yang meninggal tadi ada mewasiati, ada menuliskan apa wasiat. Jadi jatuhnya wasiat, jatuhnya apa? Jatuhnya wasiat. Nah, makanya nanti kalau kita bahas wasiat, yang namanya wasiat ketentuannya itu apa? Ya sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kalau dia lebih daripada sepertiga, maka itu atas persetujuan dan perizinan ahli waris yang lain. Nah, maka kalau antum lihat tadi la yuqda dainullah, dainullah ternyata di madzhab Hanafiyah, catatan pentingnya itu tidak lagi wajib untuk dikeluarkan dari harta si yang meninggal, kecuali ya, idza ausa bihil malik, yang punya harta tadi yang meninggal itu apa, ada menuliskan wasiat untuk membayarkan hutang ini tadi, misalkan kafaroh dari misalkan faida auso faida pun nanti dia misalkan meninggalkan wasiat untuk melunasi hutangnya tadi yang tadi dayanullah, maka ya, karena jatuhnya wasiat yang lain. Nah, itu catatan faedah saja ini berkaitan tentang masalah istima'u dainillah wa daini al-adami, tapi dengan catatan apa? Inda ziyadatid duyun ala tarikah. Ketika itu nominal hutang, nominal hutang keseluruhan itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang Ana sampaikan. Mungkin nanti untuk pertemuan yang ini, pertemuan yang hari ini sama yang kemarin lah, sama yang kemarin, hari ini agak banyak. Nanti kita akan buat khulasohnya, terus nanti sebelum pertemuan selanjutnya nanti di pertemuan ketiga sama keempat, Selasa dan Rabu minggu depan, nah kita akan coba latihan lah ya soal-soal, karena kan kita punya grup. Nanti antum silahkan kerjakan soal atau latihan yang nanti kita kirim ke grup, insyaallah taala. Kita akhiri, lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Baca kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita buka 3 orang untuk bertanya maksimal. Tafadhal. Yang ingin bertanya diangkat tangannya. Akh Aji, tafadhal. Masya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi yang antum bilang mabni alal musahah sama musahamah, apa maksudnya? Ya. Jadi Ustaz Haji, jadi musaha itu kan dari asyu itu kan bukhul. Jadi ada tuntutan. Kalau di hutang manusia ini kan ada tuntutan. Kalau di dainullah kan nggak ada tuntutan. Jadi ya musahamah tadi udah kadang ya direlakan, bisa direlakan lah gitu. Nggak ada yang menuntut. Nah, kalau dainul adam ini kalau nggak dikasih, tau lah orang-orang zaman sekarang masalah duit nih kan. Bayar dia yang ngegas. Nah ini yang kayak gini kan berarti musaha, ada ya, manusia itu wajar ada rasa kecintaan dia kepada harta, makanya ya itu di Keva. Taib, afwan ya. Siap, sekran. Wadah. Sehat antum kan? Sehat. Taib. Yang kedua, tafadhal, ada yang lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi apa Zulfandri tadi siapa? Ana Ustaz katanya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tafadhal ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau ada orang tua yang dia istilahnya sekarang mengangkat anak gitu Ustaz. Baru dalam hal itu dia berwasiat untuk mewariskan hartanya kepada anak angkatnya tersebut. Sedangkan kan masih ada istilah harta warisan itu hubungan darah ke yang lain gitu Ustaz. Syukran. Tamam.
Sama mantap nih. Di luar dari yang apa kita bahas, sebenarnya di pertemuan ketiga nih kita bahas wasiat. Ini nggak masalah. Jadi kalaupun nanti misalkan ada ya seorang di Indonesia misalkan ya kan terkenal yang mengangkat anak, kemudian dia mewasiatkan dari hartanya untuk anak angkat tadi, maka nggak masalah, boleh. Jadi boleh nih. Karena memang ya asalnya wasiat itu untuk apa? Ajnabi. Nah, untuk seorang yang bukan apa? Kerabat dari si yang meninggal tadi, bukan warisnya lah istilahnya, bukan ahli warisnya. Ini kan orang yang tadi statusnya sebagai anak angkat tadi kan itu bukan ahli waris, nggak ada hubungan darah. Betul kata antum, nggak punya hubungan darah. Tapi di wasiat nggak ada istilahnya syarat harus punya hubungan darah dulu baru dia bisa dapat apa? Dapat wasiat, dapat diberikan wasiat kepadanya, nggak ada. Jadi intinya ya wasiat itu balik di ajnabi. Artinya bukan ahli waris dari si yang meninggal. Adapun kalau misalkan nanti kita bahas di wasiat ya, kita bahas panjang lebar di wasiat. Nah, kalaupun nanti kita ingin berikan wasiat itu kepada yang ahli waris itu pun atas persetujuan ahli waris yang lain, harus ada persetujuan dan perizinan ahli waris yang lain. Ala kulli hal intinya saat boleh, tapi ada syarat. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau misalkan dia yang meninggal, yaitu ibu yang meninggal tadi, misalkan nih dia punya harta 200 juta, ini mau nanti dia wasiatkan kepada anak angkat jadi misalkan 150 juta pun ini nggak boleh kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain. Itu ahli waris dari si yang meninggal tadi, misalkan anak-anaknya, anak-anak kandungnya, anak perempuannya, anak laki-lakinya misalkan, atau saudaranya, saudarinya. Nah, al-kuliah tuh, kalaupun memang dia mewasiat kepada anak angkatnya boleh, itu intinya boleh, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, kalau misalnya lebih dari sepertiga, maka dibutuhkan perizinan dan persetujuan. Sepertiga artinya atau kurang dari sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ketika dia lebih dari sepertiga, maka butuh persetujuan. Kalaupun dia meninggalkan 200 juta, maka antum lihat sepertiganya berapa kira-kira sepertiga 200 juta. Ya, seandainya harta yang ditinggalkan 180 juta, biar mudah. Ya sepertiganya misalkan berapa sepertiganya? 60 juta ya. Ya sepertiganya 60 juta. Artinya kalau misalkan ternyata total wasiat yang disampaikan, yang dituliskan oleh si yang meninggal untuk si anak angkatnya tadi misalkan 100 juta, maka ini nggak boleh kita keluarkan kecuali apa? 60 jutanya saja. Itu sepertiga saja. Ini nanti pertanyaannya di hak yang keempat, yaitu wasiat. Nah, tapi ini untuk ini wadih nggak Ustaz? Tamam? Terjawab atau gimana? Syukran Ustaz. Nah, artinya boleh kita berikan apa wasiat misalkan kepada seorang anak angkat, tapi tetap ketentuannya itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Ketika dia lebih dari sepertiga, maka butuh persetujuan dan perizinan ahli waris dari si yang meninggal. Toyib. Udah selesai. Kok dulu. Yang hidup mic-nya tolong dimatikan. Satu orang lagi ada nih Siddiqi. Tafadhal. Siddiqi, Masya Allah. Satu orang lagi. Ada nih. Ya, syukran jazilan kepada Ustaz Aidil. Sedikit bertanya Ustaz. Tadi yang pendapat yang masalah ijtima' dainillah wa dainil adami. Dainul adami kalau dainul adami kurang ya memang resiko kan, hartanya kurang untuk menutupi dainul adaminya. Tapi ketika dainullahnya tidak tertutupi semua, kita biarkan begitu saya atau bagaimana Ustaz? Makanya seperti yang Ana singgung tadi, kan Ustaz ada nih, ya itu tadi syukur-syukur misalkan kerabatnya mau memenuhi kekurangan yang ada di dainullah tadi. Nah, kalau misalkan nggak ada, ya itu urusannya di akhirat lah tadi, tanggungannya di akhirat. Insyaallahu adzabahu, insyaallahu afa'an. Nah, ala kulli hal ya aslinya ya wajib dilunasi sesuai dengan nominalnya kan gitu kan, wajib dibayarkan sesuai dengan nominalnya. Karena itu hutang. Ya itu apalagi hutangnya statusnya apa? Ya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lah dalam bentuk kafarah tadi misalkan. Ya, jadi kalau misalkan ya di madzhab apa istilahnya di madzhab Maliki ada juga Hanafiyah, kita misalkan mendahulukan untuk membayarkan dainul adami sehingga tidak mencukupi untuk menutupi semua dainullahnya tadi, misalkan yang tadi kita bilang dibayarkan dari 100 juta kepada Muhammad misalkan 20 juta, berarti tinggal 80 juta, sedangkan dainullahnya kafarah itu dibutuhkan 100 juta. Berarti kekurangannya tadi yaitu tadi bisa diusahakan oleh kerabatnya, tapi tetap dengan catatan tadi nggak ada tanggungan sebenarnya yang diberikan oleh syariat kepada kerabat untuk melunasi
hutang dari kerabatnya yang meninggal. Nah, itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, terserah kerabatnya. Makanya tadi kita syukur tinggal di Indonesia, atifah orang-orangnya tinggi. Jadi kayak gini Bu pasti dilunasi insya Allah. Anak-anaknya, makanya penting kita punya anak ya. Nah, kayak menikah nih penting. Nah, kita belum menikah tapi menikah ini penting karena ketika kita punya anak, kita meninggal misalkan kemudian kita punya hutang, maka nanti bisa dilunasi oleh anak-anak. Insya Allah. Oke, Ustaz. Oke, khair Ustaz, aman insyaallah. Antum sehat, Ustaz? Ya, Sehat ya? alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Taib, kita tutup tanya jawab, dan apabila ada yang mau bertanya lagi, tafadhol di ruang grup WA, bisa bertanya, nggak usah malu-malu. Untuk akhwat juga dipersilahkan untuk bertanya di ruang grup WA, insya Allah. Begitu juga untuk ikhwan. Ana yakin bahwa masih banyak yang belum paham ini. Di samping memang agak cepat tadi bahasannya, dan banyak juga yang kayak tertidur kah atau apakah gitu. Dan insya Allah rekaman ada, insya Allah rekaman ada, tetapi ya seadanya. Tapi insya Allah ada. Dan saya kira cukup sekian untuk pertemuan pekan pertama ini, pertemuan pertama dan kedua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz Aidil dan teman-teman sekalian.